biar pada sore hari ini kita sama-sama akan beribadah di dalam sesi yang kedua. Kalau pagi kita sudah memulai di dalam sesi yang pertama, dan saat ini kita akan masuk di dalam sesi yang kedua. Dan sebentar di depan kami ada tubuh dan darah Yesus yang harus kita makan dan minum. Tidak ada pilihan lain. Kalau kita makan dengan benar, kita yakin bahwa Tuhan itu berkenan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita makan dengan yang salah, tentu Tuhan tidak berkenan. Kita berusaha supaya kita makan dengan benar. Hari-hari ini kita butuh Tuhan. Kita tidak butuh siapa-siapa, kita butuh Tuhan. Karena kita tahu kalau kita butuh manusia, manusia itu terbatas. Tetapi kalau Tuhan kita Yesus Kristus tidak terbatas. Saya ajak kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjutkan kebenaran firman Tuhan yang pagi hari tadi. Mari kita buka lanjut terus di dalam 1 Petrus 5. Kita baca di dalam ayatnya yang ketiga dan keempat. 1 Petrus 5, kita baca di dalam ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Semua sudah dapat sambil saya menanti semua jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan sudah duduk manis. Saya ingin sekali supaya kita keberkatan, ya. Sebab saya tahu tidak ada satupun yang bisa merubah kita. Hanya satu, kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang bisa merubah kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa membawa kepada kita kepada surga yang kekal. Hanya satu, Tuhan adalah jalannya. Saya minta kalau memang mungkin masih ada di kamar mandi agak cepat sedikit. Supaya jemaat Tuhan semua bisa sama-sama dengan kita beribadah. Membaca, oke? Baik semua, haleluya. Saya membaca. Haleluya. Di dalam ayatnya yang ketiga, di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ketiga. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari tadi kita sudah sama-sama belajar dengan satu kebenaran firman. Dan kita tahu penulis ini adalah seorang rasul yang dipanggil sama Tuhan pertama kali dia menerima kasih karunia, yaitu siapa? Petrus. Rasul Petrus yang pertama kali dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan. Ayo ikut aku, tinggalkan semuanya. Dan kita melihat Petrus bersama teman Yohanes, Yakobus, mereka tinggalkan semua apa yang menjadi kerjaan mereka. Pada waktu 2000 tahun yang lalu mereka menjadi penjala ikan yang ada di Galilea. Dan saat itu waktu Tuhan panggil mereka, Tuhan pilih mereka menjadi pengikutnya Yesus, mereka tinggalkan semua dan mereka mengikuti Yesus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar saat ini bagaimana pada waktu dia mengiringi Tuhan Yesus. Di dalam perjalanan selama 3 tahun setengah, kita melihat suka duka mengikuti Tuhan. Mujizat-mujizat yang Tuhan buat, bahkan juga Tuhan diizinkan, Tuhan disalibkan, Tuhan mengalami kesusahan-kesusahan, tekanan-tekanan yang begitu banyak. Mereka mengetahui semua. Sehingga mereka katakan, mereka mengikuti penderitaan-penderitaan Yesus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka yang sudah tahu, mereka yang sudah mengerti. Dan saat itu juga mereka mulai memberitahukan kepada pengikut-pengikut Kristus, orang-orang pilihan-pilihan Allah. Supaya jadilah gembala. Kalau engkau sudah dipilih Tuhan sebagai gembala, jadilah gembala yang benar. Mengurus itu, mendidik anak-anak Tuhan yang sudah dipercayakan, digembalakan. Nah, kita sudah melihat apa yang dikatakan Petrus kepada orang-orang pilihan Tuhan. Supaya mereka mau menjadi pengikut Tuhan, mereka mau melayani Tuhan. Bukan karena paksa, ya, bukan karena tekanan-tekanan, tetapi dengan kerelaan hati. Lakukan itu. Saya percaya orang yang sudah dipilih Tuhan, ya, pasti Tuhan sudah ada di dalam kehidupannya. Sehingga waktu dia menghadapi semuanya itu, dia tidak akan susah. Ya. Dia tidak akan bersungut-sungut. Dia tidak akan mau memaksa diri. Ya sudahlah,
Kalau seumpama kau sudah, ya tidak apa-apa, saya terpaksa tidak. Tapi kerelaan hati mau melayani Tuhan, kerelaan hati mau menggembalakan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi pagi kita sudah kupaskan kebenaran firman Tuhan. Mulai dari ayatnya yang kedua, ya, 1 jam lebih oleh kemurahan Tuhan. Ya, Roh Kudus membukakan terus kebenaran ini. Tetapi yang saat ini kita mau akan belajar di dalam satu kebenaran di dalam ayatnya yang ketiga. Dikatakan janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini ditujukan kepada orang-orang umat pilihan Tuhan. Ya, penilik-penilik jemaat, gembala-gembala yang ada pada waktu itu. Dia mengatakan domba-domba yang sudah ada dan Tuhan percayakan untuk kita mengembalakan. Tetapi Tuhan pesan agar supaya lakukan semua ini jangan dengan keadaan terpaksa. Lakukan semua ini dengan penuh sukacita. Bahkan dia katakan di sini, ya jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintahkan atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Ya, jangan seolah-olah kamu mau memerintah. Orang mengiringi Tuhan, orang mau percaya dengan Tuhan, itu bukan dengan paksaan. Ada berapa banyak orang supaya mereka mau percaya Tuhan, dipaksa dengan cara apa? Diizinkan dengan motivasi-motivasi yang tidak benar. Apalagi di dalam hari-hari yang terakhir ini. Ya. Mau Natal, berapa banyak orang Kristen yang mungkin Natal 1 tahun 1 kali. Dia datang kepada Tuhan. Tujuan dia apa? Motivasi dia apa? Motivasi dia untuk mencari sesuatu. Sekali lagi, tujuan dia untuk datang ke gereja untuk apa? Mencari sesuatu. Sesuatu apa? Ya, tadi saya sempat singgung. Kerajaan Allah itu bukan makan dan minum. Ya, tapi kerajaan itu adalah kebenaran. Mereka mau mencari sesuatu. 2000 tahun yang lalu berapa banyak orang datang memancing orang dengan makan dan minum. Dipaksa mereka dengan apa? Dengan motivasi makan dan minum. Itu salah. Tetapi datang kepada Tuhan dengan kerelaan hati. Oleh kasih karunia Tuhan, dia mau datang kepada dia. Seperti sore hari ini. Kita tidak bisa memaksa orang untuk datang. Ayo datang ke gereja pada sore hari. Hari ini ada perjamuan kudus. Tidak bisa. Manusia punya ada hak. Kita melihat ada hak asasi manusia. HAM. Ya. Kalau kita memaksa dia atau kita berbuat yang salah, pemerintah sudah ada tentukan ada HAM di situ. Ya, untuk apa? Untuk mengadili. Hak asasi manusia tidak bisa kita paksakan. Coba dilayani dulu itu, ya. Ya. Hak manusia tidak bisa kita paksakan. Ya, maka itu tadi firman Tuhan mengatakan di dalam ayatnya yang kedua. Dikatakan di dalam ayatnya yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa. Gembalakanlah kawanan dombamu yang ada padamu, jangan dalam keadaan paksa. Kita tidak boleh memaksa. Ya, kalau kita memaksa tidak baik. Dia datang dengan apa? Dengan tidak ada kerelaan hati. Dia datang dengan keadaan paksa. Percuma dia datang, tidak ada gunanya. Karena dia datang bukan mencari Tuhan, tapi dia datang karena tekanan. Dia datang bukan mencari Tuhan, tetapi dia datang mencari sesuatu yang tidak benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini khotbah sore hari ini, khotbah hari ini, khotbah minggu lalu, terus tujukan kepada saya. Supaya kita tahu. Juga kita orang-orang tua yang dipercayakan menjadi imam. Menjadi gembala-gembala di dalam satu rumah tangga. Kalau anak-anak kita berbicara kepada mereka.
Tidak bisa kita paksa kepada dia. Kita berikan contoh, kita berbicara, kita sadari mereka. Jangan kita paksa. Ya. Apalagi zaman-zaman sekarang kritis anak-anak. Kita paksa mereka berontak. Kita paksa mereka berontak. Ada satu keluarga, dia mengatakan seperti ini, saya ini susah sekali. Kenapa? Anak-anak saya tidak pernah mau ke gereja. Anak-anak saya tidak mau ke gereja. Bapaknya seorang majelis. Betul-betul majelis di dalam gereja. Tetapi anak-anaknya tidak mau. Mantunya tidak mau. Orang tua susah. Dia mengatakan, saya susah. Kenapa anak-anak saya tidak mau ke gereja? Ditanya kepada anak-anaknya, kenapa kamu tidak mau ke gereja? Mereka diam saja. Karena mungkin mereka lebih senang dengan dunia. Mereka senang mungkin pagi-pagi daripada ke gereja. Zaman sekarang semua pada naik sepeda, ambil sepeda pergi jalan-jalan. Mungkin lebih senang itu. Jadi orang tua yang seorang majelis, dia melihat anak-anaknya tidak pergi ke gereja. Dia susah. Dan dia katakan, aku susah. Anak-anak saya ini sudah dewasa. Mantu saya sudah ada. Anak sudah punya cucu. Tapi saya tidak bisa memaksa kepada mereka. Jadi inilah apa yang Tuhan katakan. Jangan kamu paksa. Atau lihat tolong ke belakang. Jangan kamu paksa kepada mereka. Jadilah contoh dan jadilah teladan. Saya ingat tentang kata paksa. Tadi pagi sempat saya singgung. Saya singgung ada seseorang yang sudah lama tidak ke gereja. Dia keluar kota. Dan dia sudah pulang kurang lebih ada seminggu. Tentu saya tahu ini jiwa ini dulu saya menangkan dia. Saya didik dia, bimbing dia. Di dalam susah, duka saya bimbing sama dia. Dan saat ini dia sudah pergi keluar pulau dan dia datang. Dia datang sudah selama ini seminggu. Saya tahu dia datang. Tetapi saya pasti seorang bapak kepingin. Ini anak yang sudah lama pergi. Dan saya tahu selama ini sudah tidak pernah beribadah. Ya mungkin dia katakan dia beribadah. Tetapi ada di Surabaya. Saya ingin sekali untuk supaya dia bisa datang kembali. Karena itu adalah kawanan domba yang dipercayakan untuk digembalakan. Saya sudah berbicara. Dan saya sudah sampaikan kepada istrinya. Suruh dia datang beribadah. Karena saya tahu ibadah itu mengandung janji di dalam dunia ini dan di akhirat. Tapi waktu saya sudah berbicara, mereka goyang kepala. Tapi juga tidak bisa, juga tidak datang. Saya coba menghubungi dan tidak pernah mau angkat telepon. Saya hanya pegang ini firman Tuhan. Jangan engkau paksa mereka. Roh Kudus hanya beritahukan kepada saya. Secara manusia kalau saya melihatkan saya kecewa. Kenapa kok macam begini? Tapi Tuhan bilang, ya itulah. Jangan engkau paksa mereka. Ya biarkan. Karena saya tahu Bapak Ibu. Orang yang datang ibadah, kita melihat di sini. Di dalam Timotius 4. Orang yang datang ibadah, kita melihat 1 Timotius 4 ayatnya ke-8. 1 Timotius 4 ayatnya ke-8. Semua sudah dapat, oke. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Dikatakan di sini sekali lagi, latihan badani terbatas gunanya. Apa latihan badani? Olahraga, berenang, ya, jalan kaki, naik sepeda. Bagus, bukan tidak bagus.
Kadang saya melihat di gereja ini kalau sudah sore atau siang panas, anak saya mulai pakai jaket, pakai topi. Dia jalan, dia putar ini gereja. Ada 10 kali, ada 20 kali dia putar. Saya tahu dia olahraga, melangsingkan badan. Bagus, itu olahraga. Kalau saya tanya kepada istri saya, kamu udah olahraga? Dia bilang tidak, saya cukup. 1 hari dari ruang makan ke dapur. Dapur ke tempat barang-barang dia yang di sebelah. Mutar 1 hari. Kurang lebih 100 sampai 150 kali. Dia katakan, dan saya naik loteng turun naik. Itu kan sudah olahraga. Bagus. Tapi ingat Tuhan katakan, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini ibadah ini luar biasa Bapak Ibu. Kita merasakan dalam hadirat Tuhan. Waktu kita masuk di dalam pujian penyembahan, kita merasakan hati kita penuh dengan damai, hati penuh dengan sukacita. Karena firman Tuhan berkata, aku bertakhta di atas pujian umatnya. Bahkan juga waktu sesudah itu kita makan, kita mulai mendengar kebenaran firman. Dan saya percaya firman Tuhan itu bukan datang dari manusia saja. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat 34, tolong dikeluarkan. Yohanes 3 ayatnya ke-34. Sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Seperti Tuhan mengutuskan saya sebagai gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu bukan satu kebetulan. Kenapa? Tuhan menyuruh dan dia katakan dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Pada waktu saya menyampaikan ini, ada roh Tuhan yang ada di dalam kehidupan saya. Saya hanya dipakai mentransferkan kebenaran firman ini. Tetapi bukan saya. Waktu saya mau nyampaikan, itu dengan sendiri roh ini berbicara. Roh ini berbicara, roh ini berbicara. Dan teruskan. Dan kita tahu abab ini bukan ababnya gembala, Bapak Herman, tidak. Abab ini, suara ini adalah suara daripada Roh Kudus. Untuk teruskan. Dan bisa menyejukkan hati. Bisa menenangkan hati. Memberikan kekuatan. Kalau kita mau sungguh-sungguh memperhatikan ibadah ini. Mengandung janji. Saya percaya kalau kita datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Jauh. Di sini ada ibu kekasih kita. Mereka sakit, flu. Tapi saya tahu mereka ini bukan COVID, tidak. Saya berdoa, tidak. Ini karena pertukaran udara. Dari panas, hujan turun. Panas, hujan turun. Jadi mereka flu. Ya, para minum berdoa sama Tuhan. Minum paratusin. Minum obat untuk tidak infeksi. Antibiotik. Ya sudah, datang kepada Tuhan. Mereka datang. Mereka mendengar. Dan mereka makan dan minum tubuh darah Yesus. Saya percaya yakin dalam nama Yesus. Saat itu juga mereka sembuh. Saat ini karena mereka datang dengan ketulusan, saat ini juga mereka sembuh. Karena hati yang gembira adalah obat. Kita bisa beli, kita punya hati yang sedang sumpek itu dengan apa? Dapatkah uang? Uang bisa membeli. Harta benda bisa membeli. Semua bisa membeli, tidak. Hanya satu. Hanya Tuhan yang bisa memberikan. Hati yang gembira adalah obat. Jadi hati yang gembira kalau kita mendengar kebenaran firman. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Supaya kita tahu semua. Latihan badani itu sedikit sekali faedahnya. Tetapi Bapak Ibu, ibadah itu mengandung janji. Janji diberkati di dunia ini. Janji diberkati di surga. Dunia ini diberkati. Surga juga kita dapat. Kalau kita dapat dunia itu sementara.
Tapi kalau surga kita dapat itu kekal. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan kita kejar itu berkat-berkat yang ada di dalam dunia, fana. Sekali lagi, jangan kita kejar. Tapi memang kita butuh. Di dalam dunia apa yang ada kita butuh. Apalagi untuk makan dan lain-lain, butuh. Tetapi surga itu, kalau kita mau beribadah dengan Tuhan sungguh-sungguh lain. Saya berdoa, saya saksikan kepada Bapak Ibu. Biasanya kami setiap hari Jumat atau hari Sabtu kami pergi ke Pacet. Hari Jumat Sabtu ini kami tidak pergi karena kami berpikir rame di sana, sudah ada usah pray dulu lah. Jadi waktu tidak pergi biasanya istri saya mesti membeli sayur, beli apa di sana. Untuk taruh di kulkas, untuk makan setiap hari. Itu namanya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga senantiasa perhatikan kulkas itu. Makanan, dia siapkan untuk anak-anaknya. Dia menyiapkan untuk suaminya. Dikatakan pada siang tengah malam, dia bangun, dia sudah atur semua untuk besok hari. Dia sudah siapkan. Tapi kemarin kan kita tidak pergi, ya tidak siap. Ya terpaksa hari Senin, kita harus siap untuk siapkan makanan. Tapi tadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siang-siang dikatakan ibadah itu mengandung janji. Janji apa? Janji berkat. Siang-siang tiba-tiba ada orang gedor pintu. Gedor pintu itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Mereka datang 2 barang bungkusan yang begitu besar. Tahu yang ada di dalam apa Bapak Ibu tahu? Ada sayur, ada tahu, ada cakwe, ada tawa, ada sate, ada gulai, macam-macam lagi yang banyak. Itu semua untuk kebutuhan rumah tangga. Ada apa lagi? Ada apa ini? PY. Semua apa yang menjadi kebutuhan kita, kesenangan kita, Tuhan sudah siapkan semua. Sampai istri saya datang sama saya sedang dengar khotbah saya pagi hari. Istri saya bilang, dia tertawa istri saya. Ini kamu lihat ini, dia bilang. Karena apa? Ini seperti mama mantu kirim makanan kepada anak mantu. Ngerti? Ini seperti mama mantu atau mama mertua, dia beli semua makanan-makanan ini, dia kirimkan kepada anak mantu. Ini kamu lihat, dia bilang. Karena istri saya tahu, ada berapa banyak mantu-mantu saat ini, tidak mau pergi pasar, tidak mau belanja, kotor jijik. Dan mereka hanya mau GoFood. Tobat itu kalau ada seperti itu. Mereka sudah tidak mau lagi masuk di kotor-kotor, pergi di pabean, pergi ke pasar-pasar mana, tidak mau. Mereka semua sistem online. Mereka hanya mau pergi beli di mall-mall, beli-beli itu makanan-makanan yang ada di situ. Tapi kita melihat, tiba-tiba itu bisa ada datang. Jadi istri saya bilang, ini seperti mama mertua kirim kepada anak mantunya. Jadi anak mantu tinggal terima enak. Maka itu kalau ada mantu-mantu yang ada di sini, mama mertua memperhatikan macam begitu, perhatikan itu mama mertua seperti itu. Dan pada waktu istri saya ngomong, loh kita kan belum punya mantu, saya pikir. Kita belum punya mantu. Tetapi saya percaya tadi perkataan istri saya itu perkataan iman. Ya. Perkataan iman. Yang kita mau berbicara di sini ada janji Tuhan di dunia ini. Janji Tuhan. Beribadah. Itu ada janji Tuhan. Keberkatan itu luar biasa. Ya. Sampai istri saya bilang, saya tanya siapa yang kirim.
Istri saya bilang, kelihatan ini orang timur yang kirim. Mohon maaf, rambutnya keriting, orangnya hitam-hitam. Oh iya, saya bilang, saya tahu. Siapa? Wilhelmina. Dia dari Alor sana kirim. Dia kita melihat orang NTT kirim 2 bakul. Sampai tadi waktu saya turun, saya buka di situ, saya melihat, tapi waktu itu istri saya bilang, ini ada makanan, kamu minum dulu, ini bagus. Minum apa? Tawa. Tawa itu adalah ampas kacang tahu yang punya digosok itu dan dikasih air jahe. Itu minum enak, menyegarkan badan. Tawa. Saya turun, saya lihat di situ, waduh ada sate. Saya melihat ada gulai, wah. Kalau besok ada orang tugas doa pagi, apalagi kalau ikut sama saya renang makan gulai, angel wes. Kita melihat, apa yang kita takut, apa yang tidak pernah kita pikir, dengar ada dalam hati, Tuhan itu berikan. Mana ada zaman-zaman sekarang kita melihat orang mau memberikan, sudah dalam keadaan susah mau memberikan. Mana ada? Tidak ada. Semua sekarang ini udah jaga diri. Hanya pikir diri sendiri. Coba lihat 2 Timotius 3 ayat 2. 2 Timotius 3 ayatnya yang kedua, tapi kita baca dulu di dalam ayatnya yang pertama. 2 Timotius 3 ayat pertama dulu. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Memang kan hari-hari ini kan hari-hari yang terakhir. Ada banyak orang-orang susah. Memang Tuhan izinkan harus seperti demikian. Contoh orang-orang yang susah ini. Yang mereka pikirkan apa? Di dalam ayatnya yang kedua. Manusia akan mencintai diri sendiri. Menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Yang dikatakan yang sekarang kita melihat, manusia akan mencintai diri sendiri. Hanya diri mereka yang mereka cintai. Mereka sudah tidak peduli lagi orang lain. Hanya diri mereka sendiri yang mereka pikir. Atau alias egois. Ya memang, cengli. Mana tidak cengli? Keadaan susah mau aku pikirkan dia lagi. Benar kan? Saya sendiri susah kok saya pikirkan lagi. Tetapi Tuhan Yesus ajarnya seperti ini. Tuhan Yesus ajarkan seperti ini. Mana sudah susah, pikirkan lagi orang. Diri saya aja sudah susah. Saya jalan aja udah goyang-goyang kayak gini. Kok saya pikir-pikir orang mau tolong orang lagi. Ya saya jaga diri saya. Kan betul kan? Kita doakan Bapak Toga dan Ibu Toga. Tadi saya telepon dia. Dan apa yang dia katakan kepada saya? Pak, dia bilang. Aku sakit. Aku vertigo. Nggak kuat. Pak. Udah kuat Pak, Opung, udah kuat. Bagaimana Ibu? Ibu udah bisa jalan. Besok mau ke rumah sakit lagi. Iki mustik bahannya sakit, udah bisa jalan. Namanya udah tua. Maka itu kita yang masih sekarang sudah tua, masih sehat, ayo. Saya berpikir ya kasihannya. Saya hanya bisa berbuat apa? Saya hanya bisa memohon kepada Tuhan. Dan saya bilang mari Bapak kita berdoa. Mari kita berdoa. Saya hanya berdoa apa? Tuhan, aku datang kepadamu. Tolong Tuhan, kau dengar doa saya. Engkau melihat kedua orang tua ini saat ini mereka sedang sakit Tuhan. Mereka tidak berdaya Tuhan. Tolong mereka. Ini sekarang ini adalah hari-hari yang susah. Mana ada orang mau memperhatikan orang lain. Tapi ingat, Tuhan senantiasa percaya. Di dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-9. Galatia 6 ayatnya yang ke-9 tolong dikeluarkan. Maka itu janganlah kita jemu-jemu berbuat baik
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Tuhan katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Tapi kita melihat di dalam ayatnya yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Tolonglah satu sama lain. Menolong satu sama lain. Memberkati dengan satu sama lain. Tadi pagi kan saya ada bikin pengumuman. Tanggal 24 sesudah ibadah biasa. Tanggal 31 sesudah ibadah malam biasa. Ada perjamuan kasih di belakang. Tapi karena segala sesuatu hal yang membuat kita tidak ada perjamuan kasih. Karena protokol kesehatan. Dan saya sudah berbicara. Dari Powil datang. Perak datang. Polsek datang. Dari Polda datang. Camat datang. Pak, dijagakan protokol kesehatan. Dijagakan. Sebab kalau salah, nanti berbahaya. Mereka tidak berkata jangan bikin makan dan lain-lain, jangan tidak. Tapi disitulah hati saya tersentuh. Sementara 20 tahun ini kita ada bikin perjamuan kasih. Tetapi sekarang sementara tidak ada dulu. Jangan kita kumpul macam begini, jangan sementara. Karena apa? Ini COVID lagi sedang kencang-kencangnya untuk menyerbu. Banyak gereja yang mau buka tidak bisa buka. Dari pagi saya sudah katakan, satu gereja mereka sudah buka rencana tanggal 24 mau buka. Tapi waktu minta izin, hanya diizinkan 25% saja jemaat yang boleh datang. 25% saja jemaat, sedangkan yang lain online saja. Gembalanya memikirkan, ini sampai macam begini bagaimana? Ya sudah, sementara gereja tutup. Sampai buka kapan tidak tahu. Risiko. Banyak gereja yang sudah buka, tutup lagi. Karena banyak yang kena COVID. Maka itu saya berdoa, jemaat Tuhan, jangan sampai kita salah. Tiap hari kita panjang kaki di embong terus. Sehingga virus itu masuk kepada kita. Kena kepada kita. Dan kita masuk rumah sakit. Kalau kita mau pergi berobat sama pemerintah bisa. Tetapi antrinya yang begitu banyak karena banyak orang yang kena. Tapi kalau kita mau pakai BPJS bisa. Tapi antrinya panjang karena semua banyak mempunyai BPJS. Tapi kalau kita tidak punya apa-apa, kita mau pergi masuk rumah sakit dan kita bayar sendiri. Habis itu uang. Berapa banyak kita kumpul habis. Tadi pagi saya sempat singgung ada hamba Tuhan. Pernah berapa kali khotbah di sini. Dia kena. Dia keluar uang sekian banyak. Sudah keluar uang, dia harus isolasi mandiri lagi di hotel 7 hari. Waduh, dia bilang betul-betul ini uang keluar sekian banyak, kumpul sekian banyak. Maka itu kalau kita ini masih sehat sekarang ini, saya berdoa. Masih sehat, jaga baik-baik. Dan juga saya minta jemaat-jemaat yang tidak pernah datang ke sini, jangan datang bawa penyakit. Hanya jemaat 1 tahun 1 kali. Maka itu saya bilang tanggal 24. Gereja kita dengan jemaat Tuhan yang sudah dipercayakan ada di sini. Mereka yang semua sudah ada di sini. Sudah dahulukan.
Jemaat-jemaat yang 1 tahun 1 kali dan lain-lain. Kalau tempat sudah tidak ada, mohon maaf, pasti tertolak. Karena apa? Tidak bisa kita bukakan di luar lagi. Sebab kita ini jemaat yang digembalakan. Yang kita mau berbicara, satu sama lain saling menolong. Dan di situ kita ambil satu keputusan. Gimana cara? Tadi pagi pada waktu saya dekat dengan ibu-ibu, mereka berkata, Pak, tadi ada pengumuman dari Bapak Gembala bahwa tidak ada semua. Bagaimana kita bikinkan? Ya, ini namanya mau berbuat yang baik. Dikatakan jangan jemu-jemu berbuat yang baik. Terutama kepada sesama seiman. Jemaat pulang, diberikan mereka kotak. Kita kepingin sebenarnya kumpul, bergandengan tangan. Hei, selama 1 tahun kita melayani ya, asik ya, senang ya. Apa kabar, kamu baik? Tus dulu, tus. Ya. Ayo makan ini, hari ini makan kita sama-sama. Senang kan? Kumpul dengan sesama seiman. Bukan seiman 1 tahun 1 kali. Gak enak itu. Orang domba kalau 1 tahun 1 kali masuk kandang, dia jadi orang asing. Tapi di situ sesama seiman datang. Sesama seiman dia datang, kumpul semua. Jadi mereka ambil satu keputusan, bikin roti dan di dalam diisi-isi. Habis itu ada yang mengatakan begini, ya pakai roti apa? Ya kita isi roti cuanbo, kita pakai roti ini, roti ini. Saya hanya datang. Maka itu gembala itu harus punya power, gembala itu harus jadi contoh, gembala itu harus jadi teladan. Saya hanya dengar, kita pakai cuanbo. Nanti kue ini kita beli dari bakery ini, gini-gini. Saya bilang, di gereja kita ini ada banyak ibu-ibu bisa bikin roti, bisa bikin kue, dakala. Kenapa kau harus pilih-pilih di luar? Betul kan? Saya diam. Di gereja kita ini ada berapa banyak ibu-ibu ini bisa bikin. Ya. Pesan saja sama ibu-ibu kan. Keadaan ini keadaan sukar. Pesan aja kan. Kenapa? Saya diam. Pada waktu saya langsung tanya. Habis itu, iya Pak, kita bungkus Pak. Nanti di dalam kita kasih minuman ini, minuman ini. Nanti dari tempat ini ada siapkan. Ada yang jual Pak, kita beli di situ. Bagus. Tapi kan saya pegang ini firman Tuhan ini. Terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Menolong kepada sesama seiman. Kenapa di dalam ada, kita pergi beli di luar? Berarti kita sudah langgar dari firman Tuhan ini. Memang itu perlu. Gembala itu punya kuasa. Semua keputusan itu datang dari gembala. Tapi gembala harus jadi contoh, jadi teladan. Tapi pada waktu itu mereka diam. Habis itu mau apa lagi? Oh, Bapak Gembala katanya. Iya. Habis itu apa lagi? Ya. Tapi ada yang jawab. Bagaimana? Pulang kita kasih nasi kotak. Nah, ini nasi kotak ini saya perlu dengar. Ada yang katakan, nasi kotak dari rumah makan ini enak. Nasi kotak dari rumah makan ini enak. Hauja, gue enak gini-gini. Bagaimana kita pesan dengan jumlah sekian banyak? Saya harus masuk lagi kepada mereka, tapi saya kasih tinggal. Saya hanya ngomong, berkat itu jangan dibawa kemana-mana. Berkat itu dikasih terutama kepada kawan-kawan kita sesama seiman. Jangan pergi di luar. Betul kan? Jangan, tidak boleh. Kalau gembala kalah angin, habis. Tapi untung kita jemaat di sini tahu. Yitro mengatakan kepada Musa, Musa, engkau kalau menangani semua ini kau susah. Kau cari orang-orang yang membantu engkau. Yang bisa menggembalakan 100, 50,
10, 5. Dan kalau ada semua yang tidak bisa mereka putuskan, mereka harus tanya kepada engkau dan engkau yang putuskan. Dan saat itu saya katakan, sudah semua, berapa banyak yang mau dipesan? Saya tanya, 60. Oke. Saya ambil satu keputusan. Mereka kaget. Dan saya tanya kepada mereka, 50, 60, 70 harus dilemparkan itu berkat keluar. Sebenarnya harus berkat itu jatuh sesama seiman kita. Sebentar, saya tanya, Bu, bagaimana Ibu tanggal 24 bisa? Oh bisa. Jumlah sekian, bisa. Nah itu bagus. Tidak ada yang bilang, oh tidak bisa. Aku capek. Boyokku belakang loro. Tidak ada yang bantu. Bisa. Senang saya. Berarti kan semangat hidup itu ada. Oke. Tapi waktu saya jalan, Tuhan bilang, engkau bagi. Ibu ini sekian. Ibu ini sekian. Ivon sekian. Tapi pada waktu saya datang kepada ibu ini yang satu, tidak bisa Pak. Kenapa? Saya kan 24 itu kan saya harus nyanyi Pak. Saya mesti ke kapsalon belum tambah bulu mata panjang. Rambut saya belum tak konde sama saya acak-acak kiri kanan. Saya belum mandi lulur segala semua belum urusan masa. Dah isu Pak. Aku saiki mau tampil cantik dulu Pas. Tahun sepisan Pas. Lopo Pas. Tapi saya bilang gimana? Jalankan. Ini untuk hidup. Tidak apa-apa. Tuhan itu melihat hati. Oke Pak, siap. Jadi saya ambil satu keputusan. Lakukan ini. Kalau biaya tidak ada, saya yang tanggung. Meskipun saya tidak pegang uang. Tetapi saya harus punya iman. Kalau tidak ada biaya untuk membiayaikan dengan nasi ini seperti ini, saya yang tanggung. Kan selesai. Pada waktu saya bilang saya yang tanggung. Ada 1-2 orang, jangan Pak. Dah apa-apa saya bilang. Saya yang ambil keputusan, saya yang tanggung. Jangan Pak. Kenapa kita pegang ini kebenaran firman? Memperhatikan sesama seiman. Jangan jemu-jemu kita berbuat baik. Meskipun dalam keadaan susah. Maka itu saya senantiasa mengajarkan kepada anak-anak. Yang ada ini. Mau tolong itu tolong dulu di dalam. Yerusalem dulu kita tolong. Baru Yudea Samaria. Kisah 1 ayat 8. Yerusalem dulu kita tolong. Dalam dulu kita tolong. Perhatikan dulu di dalam. Baru luar. Jangan kita tidak perhatikan. Saya kalau ada jualan makanan, saya pasti beli. Pasti saya beli. Saya tidak pernah mau beli di luar. Pasti di dalam. Padahal istri saya sudah siap makanan semua. Sementara ada jual makanan. Tadi itu orang kirim kepada kami itu makanan begitu banyak. Sebenarnya bisa saya alasan. Wes aku dah beli sih. Karena ini makanan sudah banyak. Tidak. Saya pasti beli. Itu untuk makanan itu besok lusa. Atau mungkin saya bagikan. Saya pasti dulu ke dalam. Yerusalem dulu. Maka itu kalau kita mau menerima janji-janji Tuhan. Lakukan itu kebenaran firman. Mungkin kita mendengar, wah enak ya Pak Gembala ya. Kok bisa ada orang datang kirimkan makanan begitu banyak. Istri saya tadi baca barang ini. Seperti dia pergi beli di pasar. Pabean. Komplit semua. Sampai sate-satenya komplit gede-gede. Lu angel Pas. Angel wis.
Tapi kita mau mendapatkan seperti itu. Supaya bisa menerima janji Tuhan, lakukan itu kebenaran firman. Perhatikanlah yang di dalam. Jangan kita perhatikan dulu di luar. Di dalam semua sudah gemuk, semua sudah ini, baru kita mulai keluar. Coba Kisah 1 ayatnya ke-8. Tolong, Kisah 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Kita dulu harus menjadi saksi di Yerusalem. Yerusalem itu di dalam. Sesudah kita menjadi saksi, menjadi berkat di Yerusalem, baru kita keluar kemana? Ke Yudea. Baru keluar. Habis keluar, baru ke Samaria. Samaria baru kemana lagi? Ke ujung bumi. Tapi yang paling penting dulu, Yerusalem dulu. Di dalam rumah tangga kita dulu. Di dalam gereja kita dulu. Lakukan ini. Maka itu saya bilang Bapak Ibu, semasih ada kesempatan, jangan jemu-jemu kita berbuat baik. Kita tolong itu orang-orang yang lemah. Karena kita tolong orang yang lemah, mengutangi Tuhan. Bayangkan Tuhan mengatakan tolong orang lemah, kita mengutangi Tuhan. Maka saya bilang ke panti asuhan, kita pergi, kita jangan bawa barang yang lain. Bawa uang aja. Pak, nanti itu uang dipakai dan lain-lain. Biarkan dia pakai. Ya, kita tidak tahu rumah tangga dia di dalam begitu susah. Dia harus membutuhkan uang untuk membeli obat kepada orang-orang panti. Ibu-ibu janda yang sakit-sakit dia harus membeli obat. Apakah dia kasih makan beras? Dia kasih minyak? Apakah dia kasih donat? Ada orang kalau panti asuhan dia bilang aku udah mau, dia bilang. Kalau saya kasih di sana, saya kasih sama mereka makanan-makanan yang sudah ada. Ya, makanan yakiniku, makanan apa. Karena kasihan orang panti ini sudah tidak pernah makan kayak gini, kita bawa. Itu bagus. Saya bawa kepada mereka beras, itu bagus. Saya bawa ini, itu bagus. Tetapi kita juga pernah berbicara dengan pengurus panti. Dia bilang, Pak, betapa susahnya Pak. Betapa susahnya. Di dalam panti ini ada yang sakit. Kalau sudah sakit, panas, masuk rumah sakit. Waktu sudah masuk rumah sakit harus minta uang. Untuk apa? Untuk berobat, untuk biaya rumah sakit. Sudah keluar harus minta tebus, harus tebus obat, uang tidak ada Pak. Terpaksa uang tidak ada, kita harus apa? Jual beras yang ada ini. Ada yang kirim baju-baju bekas, mau jual kemana Pak? Terpaksa ada supermi, kita jual. Kita punya langganan toko, toko membeli dengan harga 3/4 bagian. Dipotong 1/4 bagian. Mereka terima. Kadang tidak punya uang, saya harus buka cek tukar kepada pengusaha dengan potong bunga. Untuk tolong kepada orang-orang yang sakit ini. Untuk membeli obat, untuk menyekolahkan mereka, susah Pak. Tapi kadang kita kan hanya melihat, kau kasih dia uang, nanti dia senang. Coba kita melihat Ibu Lo itu. Matanya bengkak hitam semua. Kenapa Ibu Lo? Aku jatuh Pak Herman. Waktu pemilu aku lihat di situ, sopo sing mau tak coblos. Dia tidak mau hak suaranya hilang. Siapa yang mau tak coblos? Waktu saya jalan, dah tahu wis tua kayak gini, terantuk batu, geplak jatuh, mukanya kena hitam semua. Dia butuh pertolongan. Ya, kasih beras sama dia. Sing makan anaknya, ya dia juga batal. Kalau dia mau pergi berobat, terpaksa dia jual itu beras. Ya apa titin uang dah punya tin. Ya ma aku juga dah punya uang. Ya apa cara?
Tadi Bu Retno ada bawa beras ini. Ada berapa kilo, ada sekian kilo. Dari gereja. Wes dolono berasnya. Mau jual berapa mama terserah mah. Yang penting uang itu. Untuk pakai beli obat. Ya. Apa beras yang ada sekian banyak dia makan semua? Tidak. Untuk apa beli obat? Untuk minum. Maka saya bilang kita tolong orang yang lemah. Itu mengutangi Tuhan. Tapi gimana Pak untuk kita menolong? Uang kita sudah tidak ada, habis. Kita ingat Tuhan Yesus. Pada waktu dia ada di rumah Tuhan. Ada ibu janda itu datang. Membawa uang. Menyerahkan di rumah Tuhan. 2 peser. Janda miskin. Ada orang kaya datang dengan memberikan dalam kelebihan. Orang tanya kepada Tuhan, Tuhan mana yang benar? Orang kaya ini memberikan dalam kelebihan atau seorang janda ini memberikan dalam kekurangan 2 peser saja? Tuhan bilang ini yang benar. Dia memberikan dalam kekurangan. Ini yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita jadi orang berusaha. Lakukan kebenaran firman. Terutama mau menolong. Terutama mau memberkati. Memberkati kepada siapa yang ada di dalam dulu. Saya tidak sejahtera hati saya. Kalau ada di antara Bapak Ibu jemaat Tuhan yang digembalakan di sini. Yang melanggar peraturan-peraturan ini. Karena saya tahu tidak akan bisa menerima janji-janji Tuhan. Maka itu saudari Ivon dia tanya, Om, kok enak Om berdoa kok muncul-muncul saja Om? Kenapa Om? Saya bilang saya mau lakukan kebenaran firman itu. Kalau saya melakukan kebenaran firman, itu pasti Tuhan senantiasa membuka jalan bagi kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita merenungkan baik-baik kebenaran firman. Dikatakan di sini, jangan kita berbuat seolah-olah kita mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Jangan kita memaksa mereka. Tetapi mari kita lakukan dengan satu keteladanan. Dikeluarkan di dalam ayat 3 bagian B. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Kita mau orang dengar nasihat kita dan lain-lain. Tidak usah kita paksa. Tidak usah kita tekan mereka. Jangan kita ancam mereka. Jadilah contoh. Jadilah teladan. Itu saja. Tuhan Yesus selama 3,5 tahun ada di dalam dunia. Dia senantiasa memberikan contoh. Berikan teladan. Maka itu Rasul Paulus juga. Dia katakan, jadilah kita teladan. Petrus juga katakan, kalau kita mau dihargai orang, jadilah teladan. Jadilah contoh. Ibaratnya seperti kertas yang putih itu. Jangan ada coret di dalam. Harus bersih. Pak mana bisa? Memang kita belum bisa. Kita hidup ini masih banyak kekotoran. Kita tahu di dalam kemah suci. Harus naik. Dari masuk melalui pintu. Kita mulai masuk di dalam pergumulan mezbah korban bakaran. Kita ada di halaman dulu. Habis halaman kita masuk di mezbah korban bakaran. Kita diproses di situ. Baru naik ada tingkat di kolam pembasuhan ada baptisan. Sesudah itu selesai baptisan. Kita minta Roh Kudus ada. Baru kita bisa masuk lagi. Naik di dalam pelayanan. Masuk di dalam ruang suci. Habis sesudah ruang suci baru kita bisa naik lagi ke ruang maha suci. Membutuhkan pergumulan. Naik itu membutuhkan waktu. Membutuhkan pergumulan. Tidak bisa kita langsung langsung naik sampai. Tidak bisa. Orang yang cepat naik dia cepat jatuh. Maka itu Bapak Ibu. Kita minta kita supaya kita bersih. Kok hidupmu seperti itu? Memang masih kotor. Kita semua di sini tidak ada yang bersih. Semua masih kotor lembaran hitam. Tetapi kita berusaha.
Untuk supaya kita jadi bersih. Kita lihat bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa, kurang lebih 2 juta orang. Itu mereka berusaha sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi mereka jatuh di tengah-tengah. Baru jalan sebentar mereka sudah jatuh dengan persungutan. Mereka sudah tidak kuat, mereka jatuh. Tapi kita melihat ada orang, dia sampai gol. Golnya apa? Yaitu Yosua dan Kaleb. Dia bisa sampai gol. Musa juga sempat berbuat salah. Dia juga boleh dikatakan tidak masuk di tanah perjanjian. Dia hanya untuk melihat tanah perjanjian aja tidak bisa. Karena apa? Dia juga tidak kuat menghadapi apa yang Tuhan janjikan kepada dia. Maka itu waktu di Yordan, dia tidak sampai naik ke atas. Dia mati. Tuhan minta, gantikan Yosua, gantikan Musa. Ayo bawa bangsa ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi kita berusaha. Kepingin daging ini. Mau berbuat yang baik. Tapi ada betul-betul di situ yang menghalang. Ya kita usaha lawan. Kita mau beribadah langsung rasanya bebannya berat sekali. Lawan. Karena Tuhan katakan mengandung janji. Di dunia ini dan akhirat. Mengandung janji. Nah sekarang kita sebelum kita makan dan minum tubuh darah Yesus. Bagaimana? Kita boleh periksa diri. Apakah saya mau terus jalan di dalam kebenaran dengan begitu banyak pergumulan ke depan? Apakah saya sanggup? Tentu kalau kita pakai kekuatan sendiri kita tidak sanggup. Kita mindahkan andalan Roh Kudus. Roh Kudus kuatkan saya, mampukan saya supaya saya mampu. Karena dari depan tempaannya begitu luar biasa. Saya ingat dulu pada waktu saya masih muda. Saya ada di daerah. Setiap ada hari-hari pasar saya pasti naik sepeda motor dan saya gonceng orang di belakang untuk pergi ke pasar. Kurang lebih perjalanan pasar itu mungkin 30-40 kilo. Tapi saya harus jalan dengan 2 jam. Karena apa? Orang-orang yang di daerah pasar-pasar sana, mereka senantiasa jual barang di pasar. Tapi kalau habis barangnya, mereka datang ke kota. Pergi beli ke toko daripada orang tua saya. Orang tua saya dulu pedagang, grosir dan lain-lain. Jadi mereka boleh datang ambil barang-barang. Mereka pergi ke jual ke pasar. Dan saya 1 minggu 2 kali saya pergi ke pasar. Karena memang hobi, senang jalan-jalan. Pergilah, saya minta catatan kepada kakak-kakak saya. Saya mau ke pasar, siapa ini yang utang-utang supaya saya pergi tagih. Saya pergi. Bayangkan 30 kilo harus naik sepeda motor 2,5 jam naik sepeda motor. 30 kilo berarti bukan jalan aspal. Jalannya lengkak-lengkok, loah segala semua. Jadi saya pergi. Ada jalan yang enak sedikit bisa lari. Tapi jalannya pada rusak semua. Waktu saya pergi, orang tua saya ngomong, kamu ingat. Kamu harus di sini ditaruhkan gerdus. Supaya angin itu waktu kena tidak kena langsung dada kamu. Langsung ada gerdus. Kamu harus pakai jaket. Kamu harus pakai jas hujan kalau hujan. Jadi saya naik sepeda motor. Bayangkan udara di sana pada waktu itu dingin sekali. Angin serang sama saya tetapi di sini gerdusnya sudah ada semua. Maka itu pengalamannya banyak. Sama juga sekarang kita ini. Mau maju di sini itu ada begitu banyak serangan-serangan. Kita harus taruh apa? Perisai firman Tuhan. Supaya kita kuat. Seperti tadi saya berdiri ke belakang. Yang saya katakan kepada orang itu. Saya telepon saja tidak mau angkat. Saya telepon saja tidak mau angkat. Saya hanya rasanya, manusia akan keluar. Tapi Tuhan katakan kepada saya, sabar. Mau tadi kan kamu khotbahkan sabar. Ya sabar ya apa? Wong iki bencetno. Susah golek aku. Pusing golek aku.
Kalau dulu setiap hari telepon belapur semua itu masalah-masalah, pusing jadi saya harus pecahkan. Tapi saya kira senang telepon aja nggak mau ngangkat. Rasanya mangkel. Tuhan bilang sabar. Sabar sing sabar opo. Tadi baru khotbah Galatia 5 ayat 22. Kalau ada buah-buah roh pasti ada roh kesabaran. Sabar. Ojo maksa. Jadi kata sabar itu saya gosok. Ojo maksa. Kata ojo maksa itu saya. Kenapa? Saya tujuan saya kepingin. Sudah lama domba ini sudah pergi. Sekarang datang, ayo datang. Supaya engkau bisa mendengar lagi. Karena saya masih merasakan itu anak. Tapi telepon pun tidak mau diangkat. Ya itulah manusia. Maka itu saya hanya merenungkan. Tuhan Yesus. Dia udah korban begitu banyak. Untuk anaknya. Sampai dia mati di kayu salib. Tangan keduanya dipaku. Kakinya dipaku. Lambungnya ditusuk. Tapi sebelum dia disalib, dia dipukuli. Apakah dia berdosa? Tidak. Dia lakukan semua itu yang baik. Tuhan Yesus saja begitu. Tapi Tuhan Yesus bilang sabar. Maka itu sampai Tuhan Yesus saat itu dia mati. Tapi sebelum mati itu mencucurkan darah yang begitu luar biasa. Yang sebentar kita akan minum darah Yesus ini. Itu pengorbanan. Dan dia mati hari ketiga itu dia bangkit. Namanya dipermuliakan. Tidak ada orang mati bangkit. Orang mati ya sudah mati. Diadili. Tapi Tuhan Yesus mati dia bangkit. Jadi kita harus cocokkan hidup kita ini. Kadang waktu kita oam, ngerti oam? Tako ibu mei, apa itu oam cimei? Oam itu keki. Keki itu apa? Jengkel. Jengkel itu wes sudah pokoknya grundel. Wes perisai firman Tuhan. Sabar. Tidak selamanya kita tabur berbuat baik, orang balas dengan kita yang baik. Tuhan Yesus tabur yang baik, tidak selamanya orang balas sama dia dengan baik. Malah orang bilang kan lepaskan itu Barabas yang bajingan penjahat itu. Salibkan Tuhan Yesus, dudukkan dia di tempatnya Barabas. Jadi Tuhan Yesus itu disamakan dengan penjahat. Betapa nangisnya. Kalau Tuhan Yesus tidak kuat, Tuhan Yesus bilang, kamu tidak tahu aku datang ke dunia ini korban untuk kamu. Aku ini bersama Bapa di surga lagi eng-eng. Sudah bot haulo senang-senang saja di atas. Jakun. Enak-enak di atas. Tapi karena gara-gara kamu ini berbuat dosa di dunia ini. Bapa di surga suruh saya turun ke bawah. Saya tinggalkan semua kemewahan. Saya tinggal semua kemuliaan. Saya tinggal semua kemegahan. Saya siap yang kaya itu turun menjadi miskin. Karena siapa? Karena kamu. Karena siapa? Karena kamu. Tapi apa balasanmu? Kenapa kamu macam begini? Kenapa kamu buat saya macam begini? Bahkan kamu sejajarkan saya dengan Barabas orang jahat ini. Bahkan kamu suruh Algojo itu datang memukuli saya. Pada waktu di Pilatus ada pukulan yang begitu luar biasa. 40 kurang 1 kali berarti 39 kali melalui Algojo saya dipukuli. Ditarik, daging saya terlepas. Aduh. Kenapa? Saya salah apa? Maka itu gembala agung ini datang korbankan. Dia taruh hidupnya menjadi bemper ke depan. Dia ada di garda depan. Dia membela semua anak-anaknya. Biar anak-anakku yang berdosa ini. Kamu di belakang, saya yang menanggung kamu. Saya yang menampau kamu. Saya teringat tadi pagi saya berbicara
Si orang gembala nyawa pun dia kasih. Dia mau tanggung dalam segala hal. Saya sudah saksikan tadi. Dengan yang bekerja gaji 350.000. Setiap bulan dia terima 150.000. Karena dia harus potong, dia punya utang 200.000. Sekian lama hidup dalam keadaan susah. Saya harus masuk kepada pemimpinnya, saya berbicara. Dan pada waktu itu memang dia rencana mau dikeluarkan. Dan tidak memberikan apa-apa. Saya coba berbicara. Dia dapat uang 5 juta. Saya pertaruhkan saya. Dan saya juga menyaksikan tadi. Ada orang yang membeli rumah. Tapi karena sesuatu hal yang punya rumah itu. Minta harus tambah uang 50 juta. Kalau tidak tambah ini pembelian batal semua. Saya harus ada di depan. Bahkan uang yang saya harus tanggungkan 50 juta itu bukan uang saya. Uang orang yang dikirim untuk suruh beli barang. Tapi saya pertaruhkan. Yang ketiga, waktu saya mandi tadi pagi, Roh Kudus ingatkan saya. Pernah ada seseorang, dia sedang bekerja, mau bekerja. Pada waktu mau bekerja dia dalam keadaan susah. Saya ketemukan kepada dia seseorang. Dan pada waktu itu saya bicara dengan orang itu, mereka mulai bertemu dan saya tanggungkan, kasih sama dia kerja. Pada waktu itu dia kerja, dia sudah putuskan harga dengan orang ini. Orang ini waktu putuskan, dia diam-diam, dia sembunyi-sembunyi sama saya, dia takut saya minta. Tidak. Dia diam-diam segala semua. Pada satu saat dia datang ketemu lagi orang ini. Deal mereka kerja. Mungkin dengan harga 1 miliar ke, atau 900 lebih juta ke, atau 800 juta ke, atau 300, saya tidak tahu. Tapi pada waktu itu dia minta uang 20% dulu sebelum kerja. Dia minta uang 20% dulu atau 30%. Kalau saya tidak salah. Saat itu dia terima uang 400 juta. Kalau saya tidak salah. Atau mungkin dia terima uang 300 juta. Sore-sore dari teman saya ini. Dia beritahukan kepada saya. Pak, pekerjaan ini saya sudah deal sama orang ini yang Bapak kenalkan. Saya sudah kasih uang kepada dia. Dengan jumlah kalau saya tidak salah 400 juta. Atau kalau saya tidak salah 300 juta. Kalau saya tidak salah 200 juta. Saya sudah kasih sama dia, Pak, ini uang. Kalau ada apa-apa, Bapak tanggung jawab ya. Coba. Saya jadi kasih ingat. Kalau dia kerja tidak benar atau tidak ada apa, Bapak tanggung jawab ya. Kalau Bapak tidak mau tanggung jawab, saat ini juga saya batalkan. Pumpung saya baru buka cek dia. Dan besok dia akan store. Bapak tanggung jawab. Tentu saya pada waktu saya mendengar itu, saya juga takut. Tapi gimana saya seorang bapak? Saya coba menghubungi orang itu. Waktu saya hubungi orang itu masih sembunyi-sembunyi. Wah iki taksi orang bilang. Hokian lang bilang taksi. Mungkin takut saya minta itu 200 juta atau 300 juta. Kamu ngomong yang benar. Sebab nanti kalau saya tidak iakan, itu besok cek itu tidak jalan. Oh ya. Ada. Karena dia takut. Dan saya harus menanggung. Yaitu namanya Bapak. Dia pertaruhkan hidupnya untuk anak-anak. Dan saya percaya. Pada waktu dia kerja. Dia senang. Segalanya semua. Kan yang senang dia. Masa senang saya? Dia diberkati. Dia punya segalanya semua. Kan yang senang dia, masa saya? Saya senantiasa ngomong. Kalau kita diberkati, yang senang mungkin anak-anak kita. Yang senang mungkin istri kita. Yang senang orang-orang tua kita. Apakah kita hamba Tuhan? Tidak. Ya mungkin datanglah sate 10 batang. Ya puji Tuhan. Tapi bukan itu. Tapi kita mau belajar dengan satu kebenaran. Siapa mau menanggung seperti begitu? Seperti tadi pagi saya katakan. Kalau dia tidak bayar 50 juta ini.
penjualan ini batal. Tapi kita harus, karena itu anak. Andre, kirim. Saya tidak tahu bagaimana dia harus bayar kembali. Sebab kalau tidak, itu batal. Kalau sudah batal, habis semua. Maka itu seorang bapak itu ada di depan, dia sebagai di depan. Saya melihat pada waktu itu ada satu cerita. Seorang suster, seorang dokter. Dia katakan kami ini harus ada di depan untuk mengawasi, menangani COVID ini. Inilah dia punya nama. Tuhan Yesus dia ada di depan. Maka itu apa yang dikatakan Musa. Engkau di belakang, aku ada di depan. Kalau saya tidak salah, Keluaran 13 ayat 14. Atau 14 ayat 13. Coba dilihat. Waktu tuh Musa perang dengan bangsa di depan ini. Tuhan bilang kepada bangsa Israel, Musa katakan bangsa Israel, sudah, engkau ada di belakang, aku ada di depan. Tuhan yang ngomong. Coba kita keluar. Keluaran apa? Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa ini, janganlah kamu takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah ini Bapak Ibu. Inilah apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan kita lanjut, kita melihat. Dia katakan di dalam ayat ketiga bagian B. Tapi saya akan baca bagian mulai dari A. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Di dalam 1 Petrus 5. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba ini. Hendaklah kamu menjadi teladan. Ayo hidup kita menjadi teladan. Kita mau orang bertobat. Kita mau orang mendengar perkataan kita. Jadilah contoh, jadilah teladan. Tapi kalau kita ini jadi anak Tuhan, tidak jadi teladan. Orang-orang tua tidak jadi teladan. Tapi minta anak-anak menghormati. Mana bisa. Benar kan? Efesus 6 ayat 2. Tolong dikeluarkan. Efesus 6 ayatnya yang kedua. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. 3. Dikatakan di dalam ayat ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. 4. Dan kamu bapak-bapak. Janganlah bangkit amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Berapa banyak bapak-bapak membangkitkan amarah kepada anak-anaknya. Memang hormat harus hormat. Kita jadi orang tua juga yang ada yang dituakan. Minta supaya kita ini ditaati. Kita juga harus menjadi teladan, menjadi contoh. Kalau tidak jadi teladan, tidak jadi contoh, kita minta anak-anak kita taati kita. Orang tua minta menghormati, memang harus itu menghormati. Tapi untuk selanjutnya lagi, mereka akan melihat, kok orang tua ini kok macam begini. Di gereja juga sama, seorang gembala. Saya senantiasa memberikan contoh. Ambil contoh yang simpel dulu. Sebelum beribadah, saya udah ada. Jam 4, jam 3 saya sudah duduk untuk sore. Jam 6 pagi ibadah, jam 5 saya sudah duduk. Setiap pagi ibadah jam 5, sebelum jam 5 saya sudah duduk. Saya harus jadi contoh dulu. Kalau saya tidak jadi contoh, saya mau ngomong sama kamu orang. Ngomong sama jemaat, wong bapak kok macam begitu, kok suruh kita macam begini. Kita mau ngomong sama anak, wong bapak kok macam begini, dah tanggung jawab di rumah tangga.
Nggak jadi tidak becus kok ngomong kepada kita. Wes. Tapi kita mari. Hari ini kita bayar listrik. Goteo kui 5 juta lebih. Dana kosong. Tentu bendahara ngomong kepada saya, bagaimana Pak? Kita harus bayar. Dan tidak boleh meleset. Karena meteran kita dikasih. Tidak boleh perjanjian meleset. Kita ini bukan pengusaha. Kita bukan sama dengan pengusaha-pengusaha toko yang jual barangnya, jual satu barang satu aja udah langsung itu uang 5 juta lebih. Kecil itu uang. Kita ini hamba Tuhan. Kita kuncinya hanya berdoa sama Tuhan. Orang sekarang banyak susah. Dari mana uang? Orang ini sekarang banyak susah. Mau pikir diri sendiri aja susah kok. Mau pergi kasih. Mau makan saja di rumah lagi irit-irit. Ya apa berhasil gitu sudah ada. Ya apa gula sudah ada. Ya apa uang tabungan masih ada apa tidak habis. Kan ini hari-hari ini kan tanggal-tanggal tua kan. Tanggal tua kan. Saya tadi waktu renungkan di sini, Tuhan kasih ingat sama saya, kan tanggal tua, gaji belum terima. Ini hari-hari ini hari-hari yang saat ini dalam keadaan lemah, letih lesu, berbeban berat, durung terima gaji. Uang gajian yang tanggal 1 punya wes habis, les. Wes pakai tuku iki, bayar utang ini, cicilan ini, segala semua, cicilan panci segala, semua. Wes angel. Mau tolong apa lagi? Kok ngomong listrik? Uang dah pegang kok bayar listrik. Uang itu wes pas-pasan di kantong tahu. Aku datang ke Natal iki. Wes dah cekel opo-opo, apa waktu tuku di belakang lagi. Wes dah cekel duit gaya opo. Masa bilang, wah sudah ada uang. Transfer aja. Kok jabat saya pakai UFO aja. Wah saya ini makanan di belakang jual itu pakai OVO. UFO kok saya tidak tahu. Transfer aja sudah cekel duit. Ada orang saya dengar. Papa, mama sudah cekel uang. Tuku saya di belakang kau tuku saya nanti aku dapat komisi. Tak ngerti. Agak. Susah. Kok tertawa? Seperti macam saya dia. Cek sado wis kon bayar rose. Kok aku bayar aku sudah cekel duit. Jadi apa? Makannya ya apa katanya? Ya wes berdoa. Suherman ngomong atau Suhe ngomong berdoa. Wes berdoa. Susah. Ada ngomong listrik. Wes angel guri. Aduh. Mau minta lagi. Ya sudah gimana lagi. Bapak Ibu. Berharap. Ya saya hanya ngomong mereka tanya kepada saya. Bagaimana? Untuk ini berbicara tentang teladan. Jadi contoh. Saya sebagai pemimpin harus tanggung jawab. Jalankan. Ya jalankan. Tidak ada ya apa, lapor ini. Ya. Bapak punya deposito banyak, tidak ada. Deposito kau simpan di atas. Nanti waya saya pulang baru saya terima. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Tuhan itu luar biasa. Dia tidak pernah berhutang. Itu kecil bagi dia. Bahkan dia bilang langit dan bumi serta seisinya. Itu Tuhan akan siapkan. Benar Bapak Ibu. Sore tadi. Tuhan siapkan. Dan sudah diselesaikan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Loh. Sore tadi Tuhan sudah siapkan. Dan sudah diselesaikan. Ada di sini yang tiba-tiba kirim di barcode situ. Langsung 5 juta sekian. Kan tidak kan? Tapi Tuhan punya cara. Ingat Elia pada waktu Tuhan suruh pergi ke sungai Kerit.
dia akan lapar di sana. Tuhan pakai siapa? Tuhan pakai burung gagak. Simpan di mulutnya burung gagak itu roti. Roti daging. Saya tidak tahu tadi waktu saya turun ke bawah, saya minum kopi, kok ada roti enak. Saya pikirin istri saya yang buat ini roti. Tapi saya belum tahu dari mana kamu yang buat roti itu tadi. Ya betul ya? Ya tante. Waduh enak sekali. Sungguh-sungguh saya pikir ini tadi roti ini dari mana yang datang tadi. Sekejap dia buat, dikirim roti daging. Benar, iya kayak mama yang buat tadi itu roti ya. Ya, waduh. Wes angel. Ya. Tapi kita melihat pada waktu sesudah itu Tuhan suruh kepada dia, Elia ini pergi kemana? Ke Janda Sarfat. Sampai di Janda Sarfat dia lapar lagi. Mau minta tolong kepada siapa? Tapi kita melihat Tuhan tolong. Tuhan pakai melalui janda ini memberikan. Tapi janda ini tidak punya apa-apa. Tuhan nyatakan mujizat di dalam janda ini. Janda bilang saya hanya mempunyai tepung sedikit dan minyak sedikit. Saiki saya buat roti saya kasihkan kamu. Untuk supaya kamu makan. Tapi nanti kalau kamu makan selesai. Kalau saya tidak kasih saya makan juga dengan anak saya. Besok saya udah tidak ada lagi ya saya mati. Lebih baik daripada saya mati saya berikan kepada engkau seorang hamba Tuhan. Dia kasih. Pada waktu dia kasih itu kita melihat janda ini. Ya. Di semua yang ada di situ, semua Tuhan penuhi kembali. Buli-buli yang kosong itu Tuhan penuhi kembali. Itu kan mujizat. Maka itu Bapak Ibu, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Kita percaya kepada Tuhan, menjadi teladan. Tadi yang saya katakan, mereka tanya gimana? Sudah saya bilang, nanti Tuhan siapkan. Saya ada di depan. Karena saya tahu Tuhan pasti tolong. Saya tidak punya daya apa-apa. Saya seorang hamba Tuhan, tidak punya daya apa-apa. Tapi saya punya kuasa. Saya minta kepada Tuhan. Minta Tuhan, Tuhan kirim. Maka saya tahu pasti istri saya juga. Dia tidak ada persiapan. Dia punya kulkas karena dia tidak pergi dipajak. Pasti dia minta, Tuhan. Saya minta, datang. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, belajar kita hidup ini jadi teladan. Ya. Hendaklah kamu menjadi teladan. Kalau kamu mau orang itu bertobat, engkau dulu menunjukkan dirimu jadi contoh, jadi teladan supaya orang ini bisa melihat tingkah lakumu dan dia bisa berbalik. Tapi kalau kita sendiri tidak jadi teladan, tidak jadi contoh, mau bagaimana? Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam ayat 4 kita melihat. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Inilah janji Tuhan. Kita tentu senang kan? Waduh senang janji Tuhan yang begitu luar biasa. Dikatakan apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Itu kan janji Tuhan, mahkota kemuliaan. Mahkota. Saya melihat ibu kekasih yang mereka dekor. Sudah siap untuk mahkota itu. Tapi duri-durinya belum dibuat. Ya, kemarin saya melihat mereka angkat itu, mereka bawa ke belakang. Mahkota. Tapi belum disiapkan yang lain. Itu mahkota di dunia, mahkota palsu. Tetapi hanya menjadi contoh saja. Ada mahkota yang Tuhan Yesus pakai. Tapi mahkota yang ada di atas ini, dia tidak pernah layu. Mahkota kemuliaan. Ya, artinya apa? Kita mendapatkan mahkota kebesaran daripada Tuhan. Janji-janji Tuhan, kemuliaan, kekekalan itu kita dapat. Dia katakan di sini, maka kamu apabila Gembala Agung datang. Tuhan kita Yesus Kristus dia pasti datang. Maka itu kita melihat di dalam Yohanes 14 ayatnya yang pertama. Yohanes 14 ayatnya yang pertama. Kita belajar ini firman Tuhan.
Yohanes 14 ayat pertama diceritakan di sini rumah Bapa. Janganlah kamu gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab, baca baik-baik, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang persis kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji Tuhan. Dan kita tahu dulu cerita ini. Tuhan Yesus pada waktu itu selama 3,5 tahun, dia ada di dalam dunia. Berperang terus dia melawan kegelapan. Berperang terus menebus dosa-dosa umatnya. Ada begitu banyak yang harus dihadapi. Akhirnya dia mati di Golgota. Dan mati dan kita melihat selama 3 hari. Di situ firman Tuhan selama 3 hari. Dia pergi menginjil. Menginjil kepada siapa? Kepada waktu Nuh. Nuh pada waktu itu begitu banyak orang yang mati karena kebanjiran, karena air bah. Dia masuk di penjara, hukuman itu. Dia pergi menginjil pada zaman Nuh itu. Pada waktu itu dia pergi menginjil dan hari ketiga itu dia bangkit. Dan kita tahu pada waktu dia bangkit, dia menampakkan diri. Kepada siapa? Kepada murid-murid. 40 hari dia menampakkan diri, di mana-mana menampakkan diri. Sampai Thomas tidak percaya. Benarkah engkau itu Yesus? Kalau memang itu engkau Yesus, tampakkan tanganmu yang bolong itu. Tampakkan lambungmu yang bolong itu. Tampakkan kakimu itu. Tapi Yesus bilang, berbahagialah orang yang percaya kepadaku, tapi dia tidak melihat. Tapi Thomas ini minta supaya melihat. Dan saat itu dia sudah menampakkan diri semua. Akhirnya murid-murid yang datang mengikuti dia dengan begitu luar biasa. Mujizat-mujizat dia lakukan. Dan saat itu dia ajak murid-murid itu pergi kemana? Ke ladang. Ke tempat yang luas. Dan di situ dia beritahukan, aku akan pergi ke rumah Bapa. Murid-murid menyaksikan dia naik ke surga. Dia melambaikan tangan. Murid-murid pada gelisah, pada sedih. Karena apa? Gelisah sedih. Biasanya susah, ada Yesus yang tolong. Biasanya susah, Yesus yang memberikan jalan keluar. Tapi murid-murid bilang, gimana dia sudah pergi, gimana? Yesus katakan, kamu jangan gelisah. Aku akan kirimkan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan, menolong kamu. Sesudah itu Yesus naik ke atas. Untuk apa dia naik ke atas? Dikatakan dia naik ke atas, dia menyediakan tempat. Dia menyediakan tempat. Masing-masing kita ini sudah punya tempat. Dan dia tahu siapa nanti ini yang tinggal di sini. Siapa yang tinggal, dia menyediakan tempat. Luar biasa. Mungkin kita berpikir, oh Yesus pergi sana dia bangun rumah untuk kita. Hebat ya Tuhan Yesus, ada mungkin lah. Masa dia seorang diri membangun rumah. Ya, belum dia campur semen, belum dia anyam besi dan lain-lain segala semua. Tapi Yesus itu dengan begitu luar biasa, kun fayakun maka jadi, semua maka jadi. Dia sediakan tempat dan dia berjanji, kalau saya sudah menyediakan tempat dan saya akan datang, dikatakan. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Dia sudah menyediakan, dia akan datang. Tidak lama lagi. Maka itu ada pujian, tak lama lagi Tuhanku datanglah. Aku akan datang. Tidak lama lagi. Ini firman Tuhan sudah berjanji dan pasti tergenapi. Mati sudah tergenapi. Naik ke surga sudah tergenapi. Dan datang. Sekarang kita lagi tunggu kedatangan ini. Tunggu kedatangan ini. Dia akan datang, dia katakan di sini. Bagiku, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Dia akan datang kembali dan membawa kita.
membawa kita. Ya. Tapi sabar dulu. Jangan senang hati dulu. Apakah kita ini ikut ke bawah? Sabar dulu. Kita melihat Matius 25 ayat 31. Tolong dikeluarkan. Matius 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lanjut 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Lanjut 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dia akan datang, dia akan melihat, dan dia akan menjemput ini kambing-kambing yang akan ditinggalkan. Tapi yang dia jemput itu adalah domba. Maka itu apakah kita sekarang? Kalau Tuhan Yesus datang, sudahkah aku siap sedia untuk dijemput? Kalau kita menjadi domba, pasti itu akan dijemput. Ikut terangkat. Tapi kalau kita jadi kambing, itu pasti tertinggal. Kambing itu ganas. Kambing itu berontak, lawan terus. Kambing itu dah mau kalah. Itu kambing. Tapi domba itu penurut. Istri saya tadi lapor, ini ada gulai kambing. Minggu lalu saya baru khotbah tentang makan gulai kambing. Tadi datang. Ini ada gulai kambing, ini ada sate kambing. Waktu saya bilang gulai kambing, sate kambing, di belakang ada seorang ibu dengan anaknya tertawa. Saya tanya, kenapa kamu tertawa? Tadi bapaknya baru minta gulai kambing dan sate kambing. Dan di situ saya melihat, istri saya bilang itu kambing, panas. Kamu jangan makan terlalu banyak. Ya saya bilang kalau enak ya sesekali kan tidak apa-apa. Makan pagi hari besok, makan. Habis makan suara pergi renang, kasih keluar keringat semua. Wah keringat bau-bau kambing keluar semua. Pulang ke rumah lapar lagi. Ya. Tapi di situ dia bilang domba, dia jemput. Kita ini jadi apa? Maka itu berusaha. Kita ini dari kegelapan, dari kambing, kita berusaha pergi ke domba. Kita berusaha. Dan Tuhan katakan, kambing itu ada di tangan kiri, domba itu di tangan kanan. Dan kita melihat di sini. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lanjut ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka, yang di sebelah kanannya, dikatakan coba kita lihat, sebelah kanannya. Siapa yang di sebelah kanan itu adalah domba. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Domba itu dikatakan, marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi domba itu punya tempat. Marilah kamu yang di sebelah kanan, terimalah ini yang telah dijanjikan. Dia tidak pernah omong. Kambing itu tidak, kambing itu tinggal udah. Kalau domba itu, maka itu kambing ini berusaha kita jadi domba. Tapi kan tidak gampang. Karena orang sekarang ikut Tuhan kan kejarnya kan hanya dunia. Dia tidak mau sudah seperti ini. Tapi kita berusaha. Kita dengar firman Tuhan. Ada rasa getar di dalam hati. Aduh Tuhan, kalau engkau datang, aku jadi kambing opo sengsara seumur hidup. Masuk di dalam hidup antikris. Tapi dia katakan di sini, saya baca sekali lagi. Dan raja itu huruf besar Tuhan. Itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Ya. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Lanjut ayat 35.
Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Oh, jadi kalau kita tolong orang-orang yang macam begini ini, di yatim piatu, orang-orang janda-janda, yang betul janda-janda yang tua sudah, yang tidak berdaya lagi, kita tolong. Oh, itu juga menyenangkan hati Tuhan. Benar. Benar. Tadi Ibu Lo, dia seorang janda, dia udah tidak berdaya. Dia duduk di situ, ada seorang muda datang omong sama dia. Dia bukakan dia punya muka, hitam semua. Saya hanya ngomong kepada Ibu Lo tutup kembali mukanya. Karena apa? Ini ada protokol kesehatan. Jangan sampai nanti ada datang lihat, lo kenapa orang Ibu Lo yang begini boleh diizinkan. Tetapi ini kita harus betul-betul, dia membutuhkan firman. Tidak apa-apa, dia sudah lama di sini, dia setia. Kecuali yang 1 tahun 1 kali ya sembuh mani. Tetapi tidak apa-apa, Ibu Lo saya bilang, dia seorang janda. Kita patut menolong kepada dia. Ada berkat, tolong sama dia. Ibu Lo bilang amin, 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 amin. Ya, Pak Herman berbicara amin. Pasti pulang ini ada yang koceknya kasih keluar. Kasih. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia katakan sebab ketika aku lapar. Ada di sini yang lapar. Karena dosa bertobat kamu. Tapi karena lapar Tuhan izinkan. Karena lapar kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sedang orang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Memberikan orang untuk tumpang datang ke gereja. Itu sudah senang Tuhan. 35, 36 kita melihat. Ya. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lanjut 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. Lanjut 38. Bila mana kami melihat engkau seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Lanjut 39. Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Lanjut 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Sesungguhnya engkau melakukan sesuatu orang yang paling hina, engkau sudah lakukan untuk aku. Mari, Natal ini kita lakukan. Kita tolong. Ini dalam satu pengajaran yang kita belajar, kita tolong. Karena kita tahu ini kita berbuat untuk Tuhan. Jangan uang itu kita hambur-hamburkan ke tempat yang tidak berguna. Seperti bendahara yang tidak jujur, dia hambur-hamburkan, dia dapat berkat, dia hambur-hambur ke tempat yang tidak. Ayo, Natal ini Tuhan Yesus datang. Kamu mau buat apa? Ayo berbuat. Ayo berbuat. Waktu kita kumpul uang, nanti ke yatim, ayo kumpul. Kalau bisa usahakan, jangan kita kasih barang-barang. Kita kasih uang saja, kita kirim itu uang. Nanti kami tunjukkan kepada Bapak Ibu jumlah sekian. Dan saya tahu selama sekian puluh tahun kita melayani, Natal itu kita berikan ibadah, bikin ibadah dan kita kumpul uang di sana. Tadi anak saya Andre, dia mengatakan begini, Papa, tadi ada satu orang, ada telepon saya. Dia bilang, kamu masih kumpul uang pergi ke panti yatim piatu? Oh masih. Oke, kalau memang begitu, mari, dia bilang, kumpulkan uang ini, ya saya kirim ya, kemana rekening? Kirim. Andre katakan, kirim saja ke gereja dengan tulisan di situ untuk yatim piatu. Kirim saja ke rekening gereja. Dan dia minta rekening gereja dan supaya kirim ke yatim piatu. Barang terserah berapa.
Jadi Andre katakan kepada saya, gimana kita minta mereka supaya kirim semua itu ke rekening dan nanti kita ambil tanggal 25 kita kirim, kita kumpul semua kita kirim. Saya bilang itu juga baik, tetapi kalau tidak ya terserah. Ada yang mau kasih nanti titip sama Pak Daniel. Ya, itu berkat Pak Daniel saya kirim, ini kasih semua, tidak apa-apa. Tapi kalau mau kirim juga ke rekening, ke gereja kirim dan di situ dituliskan untuk panti asuhan. Nanti uang itu tanggal 25 sudah kita kumpul semua dan kita transferkan ke sana. Nanti dari hasil semua itu saya akan kirimkan ke grup Bapak Ibu. Kita berbuat untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari ya. Jangan kita susah, kita percaya, jadilah pelaku firman. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak bisa pernah menjadikan kita anak yatim. Tuhan pasti senantiasa menolong kepada kita. Setiap tahun saya sampaikan kepada jemaat, kita lakukan ini. Tapi ingat, kalau Tuhan sudah tolong kita, ya, jangan kita lupa sama Tuhan. Ada berapa banyak manusia lupa sudah sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong, sudah lupa. Seperti apa yang tadi pagi. Sore ada perjamuan kudus, saya berbicara dengan seseorang. Kamu datang ya, panggil suamimu. Iya, dia bilang, sekarang dah datang. Lupa. Karena apa? Sudah senang. Jadi kalau kita saat ini belum ditolong sama Tuhan. Ya sudah. Ngelus dada saja. Kita tahu. Nanti kalau Tuhan tolong sama saya lupa sama Tuhan. Lebih jalat. Tapi biar sudah begini, saya merangkak dengan dada saja. Saya berharap setiap hari saya berharap sama Tuhan. Dan saya akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan tolong kepada kita. Hari ini lewat hari ini, besok ada lewat lagi Tuhan tolong. Tapi Tuhan tahu kalau kita sudah siap diangkat. Ya, itu Tuhan angkat. Tapi kalau kita belum siap diangkat nanti kita lupa sama Tuhan. Dia lagi mementingkan lebih baik senang di dalam dunia. Pergi jalan-jalan lebih baik daripada kita datang makan dan minum tubuh darah Yesus. Maka itu Bapak Ibu berdoa sama Tuhan. Jangan lupa. Banyak orang berkata seperti ini. Pak, saya ini berdoa sama Tuhan. Kalau Tuhan tolong sama saya pasti lebih setia lagi sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih sama saya mobil, waduh Pak. Karena pada waktu itu dia tidak punya mobil. Kalau Tuhan kasih sama saya mobil, wes Pak, saya lebih setia lagi. Mobil itu akan kupergunakan untuk menjemput orang. Oh bagus ya. Saya bilang kalau Tuhan kasih sama kamu villa, ya sudah apa-apa, senang Pak villa. Ya tapi ya nanti kamu lupa. Hari Sabtu wes mau naik villa, dah mau ke gereja, oh tidak Pak. Itu villa nanti saya pakai untuk retreat Pak. Saya pasti mendahulukan. Saya bilang sama dia, lambemu saya bilang. Langsung saya ngomong lambemu. Tiba-tiba saya dah tahu itu apa arti mulutmu. Sungguh Pak. Tapi kita melihat kadang orang itu. Baru sedikit diangkat dia udah lupa segalanya semua sama Tuhan. Dia tidak tahu hidup ini dari Tuhan. Pertolongan daripada Tuhan. Kita punya anak-anak sekolah bisa jadi ini semua karena Tuhan. Segalanya semua Tuhan. Maka itu saya bilang si orang gembala. Pada waktu mereka susah. Mereka nangis setiap hari sama gembala. Gimana ini? Anak ini mau bayar uang sekolah. Tidak punya uang bagaimana. Tapi sekarang sudah selesai. Ya sudah, baik sudah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Marilah sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Mari kita renungkan baik-baik apa yang Tuhan sudah berbicara kepada kita. Tuhan tolong rubah kita dan kita menjadi baru. Firman yang merubah kita. Saya minta pemusik, singer, pelayan-pelayan Tuhan